Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat untuk memenuhi salah satu tugas statistika. Apa itu yang dimaksud dengan ukuran gejala pusat? Jadi, ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui komponen data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi tersebut. Ukuran gejala pusat memiliki beberapa poin, namun yang sering dipakai pada aplikasi statistika adalah mean, median, dan modus. Yang pertama kita akan menjelaskan mean terlebih dahulu. Apa itu mean? Jadi mean adalah nilai rata-rata dari suatu angka. Bagaimana cara mencari mean? Kita tulis di sini. Kita akan mencari mean data tunggal terlebih dahulu. Kita menggunakan papan tulis seadanya saja, oke? Karena himbauan dari pemerintah untuk kita semua supaya berada di rumah saja. Jadi, cara mencari mean adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contoh, ini merupakan data. Jumlah data tersebut adalah 66. 66 hasil dari 5 tambah 5, tambah 5, tambah 4, tambah 4, tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 8, tambah 8. Hasilnya 66. Sedangkan banyaknya data 10 tersebut kita dapat dari angka-angka tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah data adalah 66 dan banyaknya data adalah 10. Jadi 66 dibagi 10 hasilnya adalah 6,6. Jadi mean data tersebut adalah 6,6. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang mean data kelompok. Langkah selanjutnya kita kalikan F kali XI. 3 kali 6 hasilnya 18, 5 kali 9 45, 12 kali 12 44, dan seterusnya. Sehingga kita akan memperoleh sigma F kali XI. Sigma F kali XI tersebut adalah, kita jumlahkan, 552. Kita tulis 552. Sedangkan rumus mean data kelompok adalah sigma F kali XI per sigma F. Kita cari sigma F. Sigma F tersebut adalah sebanyak 40. Jadi, kita tulis sigma F 40. Jadi, sigma F I kali XI per sigma F sama dengan 552 per 40, yaitu sama dengan 13,8. Jadi mean data kelompok tersebut adalah 13,8. Selanjutnya kita akan membahas median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan. Contohnya begini. Di sini kita ambil contoh data ganjil dulu. Dan data tersebut kita urutkan dari yang terkecil, misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara mencari mediannya adalah kita ambil data tengahnya. Caranya supaya mudah, kita lakukan pencoretan seperti ini. Coret, 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 coret. Jadi mediannya adalah 5. Tapi kalau misalkan datanya adalah genap, kita lakukan seperti ini. Kita urutkan terlebih dahulu seperti biasanya. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8. Setelah itu kita coret juga seperti ini. Coret, coret,
coret, coret, coret, coret, coret, coret. Nah, data tengahnya ada 2, yaitu 6 dan 6. Caranya kita jumlahkan terlebih dahulu. 6 tambah 6 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi mediannya dari data tersebut adalah 6. Cukup jelas sampai sini? Nah, kita akan mencari median data kelompok. Yaitu langkah pertama kita cari dulu jumlah frekuensinya. Setelah jumlah frekuensinya kita dapati 50, lalu kita mencari nilai tengahnya dengan cara rumusnya itu kan N kali 1/2. N-nya itu adalah 50. 50 kali 1/2 atau setengah sama dengan 25. Jadi mediannya ada di urutan ke-25. Kita cek urutan 25 ada di kelas mana. Kita jumlahkan 7 tambah 12 19. 19 tambah 16 berarti ada di sini 19 mulai 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti urutan ke-25 ada di kelas yang ini. Selanjutnya kita masukkan rumus median. Rumus median sama dengan L median atau batas bawah median ditambah setengah N dikurangi sigma frekuensi median atau sebelum median dibagi frekuensi median dikali P atau rancang interval kelas. L di sini adalah L sebelum L batas bawah median adalah 70 kurangi setengah jadi 69,5. Sementara sigma frekuensi median adalah sigma frekuensi median tuh ini sebelum median jadi 7 ditambah 12 sama dengan 19. Sementara frekuensi median adalah 16. Sementara P rancang interval kelas 10 kita dapat dari caranya begini nih, 60 kurang 50 atau 69 kurang 59 sama dengan 10. Jadi median sama dengan 69,5 ditambah setengah kali 50 kurangi 19 bagi 16 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 6/16 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 15/4. Ini disederhanakan. Jadi hasilnya 69,5 ditambah 3,75 sama dengan 73,25. Jadi mediannya adalah 73,25. Oke, selanjutnya saya akan membahas modus. Yang dimaksud modus di sini adalah bukan modus yang sering dilakukan oleh para lelaki kepada wanita, tapi modus di sini adalah angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul, kita tidak perlu menghitung jika data tersebut data tunggal. Kita hanya cukup kejelian mata. Dari data tersebut, data yang sering muncul adalah 5. Karena 5 muncul sebanyak 4 kali. Jadi modusnya adalah 5. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengetahui modus jika data tersebut berbentuk tabel seperti berikut ini. Kita cukup melihat nilai frekuensinya. Nilai frekuensi terbesar adalah 12. Bukan berarti modusnya 12, tetapi modusnya adalah 7. Akhir saya akan membahas tentang modus data kelompok. Bagaimana kita tahu sebelumnya bahwa modus adalah angka yang sering muncul. Jika ada tabel seperti ini, maka kita cari dulu frekuensinya, kelas yang sering muncul. Di sini, angka yang sering muncul itu adalah 60-64 sebanyak 13 kali. Lalu kita masukkan rumus modus. Modus sama dengan batas bawah modus dikali D1 per D1 tambah D2 kali P. L modus di sini adalah 60.
60 dikurangi setengah, maksudnya batas bawah modus, sama dengan 59,5. Sementara D1 adalah selisih kelas modus dikurangi frekuensi atau kelas sebelumnya. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Sementara mencari D2 adalah kelas modus dikurangi data sesudahnya. Jadi 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Sementara P adalah selisih dari data tersebut. Selisih dari data tersebut adalah 5. Contohnya begini. 45, 46, 47, 48, 49. Jadi P-nya adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan L modus 59,5 ditambah D1 sama dengan 1 per D1 tambah D2. D1 tambah D2, 1 tambah 4 dikali P5. Jadi 59,5 ditambah 1 per 5 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 1 per 5 kali 5 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 60,5. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.